Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Andrian, pada pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Siswa pintar semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andrian akan menjelaskan kembali atau melanjutkan kembali materi tentang proposal ya di kelas 11. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang proposal kegiatan, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang proposal penelitian ya. Di sini saya akan memberikan contoh tentang proposal penelitian kuantitatif ya. Kita lihat contohnya ya. Ini dia. Nah, proposal penelitian kuantitatif. Kita kenali dulu apa sih kuantitatif ini? Nah, ini ya, kuantitatif. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif kalau dalam sebuah penelitian ya. Kalau kuantitatif ini bercerita tentang angka-angka. Jadi nanti hasil kegiatan penelitian ini akan menunjukkan angka-angka atau data-data berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kalau kualitatif ya, lawannya kuantitatif, itu bercerita tentang penelitian yang dilakukan, gambaran penelitian. Jadi dideskripsikan sehingga nanti pembaca penelitian tersebut akan mendapatkan sebuah gambaran berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian itu ya. Tuh. Kita lihat contohnya, di sini saya berikan contoh pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pelayan. Nah, di sini seperti biasa ini merupakan sebuah cover ya, pasti ada logonya. Saya berikan logo seperti ini saja sudah cukup. Kemudian disusun oleh siapa? Nah, biasanya kalau penelitian ini nanti akan bisa sebuah kelompok atau ini merupakan penelitian individu yang dilakukan ya. Dan di sini saya memberikan contoh sebuah individu. Ya, di sini Andrian Kristanto, namanya lengkap seperti itu, kelas berapa, nomor absen berapa. Ini ya, cukup seperti ini ya. Kemudian instansi apa yang dinaunginya. Jadi kalau tadi SMA ya SMA Negeri 1 Pelayan. Kapan penelitian ini dilakukan? Tahun 2018. Ini contoh saja ya. Baik, kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya seperti biasa didahului dengan judul. Nah, ini ya judulnya. Pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pelayan. Nah, di situ ya. Nah, kemudian setelah judul pasti ada latar belakang ya. Latar belakangnya itu kalian bisa bercerita tentang kenapa sih penelitian ini dilakukan. Jadi biasanya diawali dengan game online terlebih dahulu ya. Biasanya kalau kalian melihat adanya game online, ini akan memberikan dampak seperti apa terhadap motivasi belajar dan diceritakan di sini. Ya. Nah, seperti contoh ini fakta ini jelas sangat memprihatinkan. Nah, faktanya apa? Berarti keberadaan game online ini memang mulai mempengaruhi aktivitas keseharian kalangan remaja usia sekolah. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan kecenderungan para remaja di sini yang cenderung bermain saja tanpa menghiraukan adanya sebuah pembelajaran atau belajar mereka ya. Jadi dengan adanya game online ini pasti ada pengaruhnya terhadap motivasi belajar mereka ya, sehingga nanti akan menimbulkan nilai mereka itu cenderung menurun seperti itu. Nah, kemudian kapan ini dilakukan penelitiannya juga dijelaskan juga di sini dan latar belakang ya, tanggal 22 sampai 24 Februari tahun 2018 di kelas 10 AC SMA Negeri 1 Pelayan. Kemudian beberapa permasalahan ini ada 60% siswa. Nah, ini yang menghabiskan waktu untuk bermain online. Nah, itu ya 60% ya. Jadi ada data-data yang dikeluarkan di sini bahwa 60% siswa ini menghabiskan waktunya untuk bermain saja tanpa untuk belajar seperti itu. Nah, setelah adanya latar belakang, kita langsung menuju ke pembatasan masalah. Jadi, sebelum ada rumusan masalah, kita batasi dulu masalah apa yang akan kita kupas di dalam penelitian ini ya. Jadi tingginya intensitas bermain game online, nah ini ya, yang dilakukan oleh siswa kelas 10 AC SMA Negeri 1 Pelayan. Kemudian rendahnya motivasi belajar mereka. Nah, itu ya. Jadi yang akan dikupas nanti adalah intensitas bermainnya dan juga motivasi belajar mereka ya. Sehingga nanti rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh aktivitas game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Pelayan, seperti itu ya.
Nah, setelah rumusan masalahnya ditemukan, kemudian biasanya langsung menuju ke tentang kajian teorinya atau apa namanya, teori-teori saja, teori apa saja yang nanti dihadirkan di dalam proposal penelitian ini ya. Jadi saya tidak akan memberikan contoh teorinya, tetapi secara garis besar teorinya itu akan dicantumkan seperti motivasi belajar, kemudian ada game online dan juga upaya meningkatkan seperti apa, ciri-ciri faktor game online itu seperti apa ya, dan dampak dari game online itu seperti apa. Setelah itu ada hipotesis ya. Hipotesis ini merupakan sebuah dugaan awal terhadap penelitian apa yang dilakukan ya. Jadi dugaannya itu seperti apa? Jadi ada terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel aktivitas bermain game online dan juga motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Pelayan. Ya. Dan desain penelitiannya seperti apa? Desain penelitian di sini saya berikan contoh ada ex post facto, di mana penelitian ini berusaha untuk meneliti sebuah fakta tentang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan seperti apa gitu ya. Pendekatannya berada di kuantitatif. Oke. Kemudian populasinya seperti apa? Populasinya adalah 180 orang siswa kelas 10 SMA 1 Pelayan. Kemudian sampelnya ada 30 orang dan subjeknya ya juga ini merupakan random sampling ya. Ini sampelnya ini ya. Berarti maksudnya adalah apa namanya? Jadi pemilihannya itu secara acak seperti itu. Setelah itu ada instrumen pengumpulan data. Penelitian akan dilakukan pengumpulan data responden dengan menggunakan instrumen berupa angket. Nah, ini biasanya angket. Angket tertutup. Nah, itu instrumen untuk mengetahui berapa motivasi belajar mereka, kemudian siapa saja yang bermain game online itu biasanya menggunakan angket, ya. Setelah itu ada validasi data. Nah, ini adalah pengujian ya. Pengujian tentang hasil nanti yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah angket itu didapat, biasanya ada validasi datanya. Valid apa tidak seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari proposal penelitian. Ya, jadi yang pertama adalah latar belakang. Kemudian yang kedua ada pembatasan masalah. Ini yang penting sekali. Kemudian terjadinya ada rumusan masalah. Nah, kajian teori juga tidak boleh ditinggalkan. Hipotesisnya seperti apa? Desain penelitian yang digunakan itu mau seperti apa? Kemudian ini ya, ini merupakan populasi dan sampelnya seperti apa atau siapa yang akan diajak untuk masuk ke dalam penelitian itu siapa saja ya. Instrumen pengumpulan datanya apa saja, kemudian diakhiri dengan validasi data. Cukup seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman semuanya nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa diajukan di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semangat belajar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.